Latar belakang pembelajaran IPS di Kanada. Pertama kali, Social Studies atau IPS dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby di Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri pada abad 18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Alasan dimasukkannya Social Studies atau IPS ke dalam kurikulum sekolah karena berbagai akses akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia juga terjadi, diantaranya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan. Memandang perlunya pendidikan IPS bagi setiap warga negara, aspirasi terhadap Social Studies atau pendidikan IPS terus bertambah dari berbagai negara, terutama di Amerika, Inggris, dan berbagai negara di Eropa, dan baru berkembang ke berbagai negara di Australia dan Asia, termasuk Indonesia. Pada dasarnya, perubahan kurikulum dalam studi sosial atau IPS dan sejarah Kanada merupakan bagian dari satu rangkaian perubahan kurikulum dalam studi sosial yang dikerjakan oleh Saskatchewan Pendidikan. Proses pengembangan kurikulum dimulai dengan penetapan gugus tugas IPS tahun 1981. Gugus tugas terdiri dari orang-orang representatif dari berbagai sektor masyarakat Saskatchewan. Di dalam kurikulum Kanada dikembangkan core kurikulum yang merupakan kemampuan dasar. Terdapat dua penting dalam core kurikulum, yaitu yang pertama ada Required Areas of Study dan Common Initial Learning. Terdapat dua komponen core kurikulum atau kemampuan dasar, yaitu Areas of Study atau bidang pembelajaran yang dibutuhkan, dan Common Initial Learning, pembelajaran penting atau umum. Kompetensi yang harus dikembangkan terus-menerus dan oleh semua mata pelajaran yang meliputi 6 kemampuan, yaitu yang pertama ada kemampuan komunikasi. Kemampuan ini difokuskan pada meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa yang digunakan dalam setiap bidang studi. Untuk yang kedua ada kemampuan dalam matematika. Kemampuan ini melibatkan dan membantu siswa mengembangkan tingkatan kompetensi yang akan mendorong mereka untuk menggunakan konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada berpikir kritis dan kreatif. Dimaksudkan untuk membantu para siswa mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan dengan kritis mengevaluasi gagasan, proses, pengalaman, dan objek berhubungan dengan area masing-masing di bidang studinya. Untuk yang selanjutnya melek terhadap teknologi, membantu siswa mengapresiasi bahwa sistem teknologi merupakan integral dalam sistem sosial dan tidak bisa dipisahkan dari budaya di dalamnya yang mereka bentuk. Untuk yang kelima, nilai dan keterampilan personal dan sosial. Skill berhadapan dengan pribadi, moral, sosial, dan aspek budaya dari setiap sekolah dan mempunyai sasaran utama mengembangkan warga negara yang penuh cinta dan bertanggung jawab yang memahami dasar pemikiran secara rasional untuk pengakuan moral. Dan untuk yang terakhir adalah belajar mandiri, melibatkan siswa pada upaya menciptakan peluang, kesempatan, pengalaman yang diperlukan siswa untuk menjadi mampu percaya diri, memotivasi diri, dan pembelajaran sepanjang hayat yang melibatkan belajar sebagai kegiatan pemberdaya potensi diri dan sosial paling berharga. Sistem pendidikan Kanada mencakup baik sekolah yang dibiayai oleh negara maupun sekolah swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai pra-universitas. Pendidikan adalah tanggung jawab provinsi di bawah Undang-Undang Kanada, yang berarti ada perbedaan nyata dalam sistem pendidikan di provinsi yang berlainan, tetapi tarafnya di seluruh negara secara keseluruhan tinggi. Warga negara Kanada sangat mementingkan pendidikan dan menuntut adanya sekolah-sekolah berkualitas nomor 1
gelar dari Universitas Kanada yang diakui di seluruh dunia, dan sebagai hasilnya mahasiswa asing yang lulus dari universitas-universitas Kanada bisa mendapatkan karir-karir yang sukses dan mapan di masa. Selanjutnya, materi dan kurikulum IPS di Kanada. Kurikulum di Kanada juga sering mengalami revisi. Kurikulum di pendidikan dasar dan sekolah menengah mencakup bidang matematika, sains bahasa, dan ilmu sosial, serta sejarah dan geografi. IPS di Kanada dikenal dengan istilah social studies yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Sementara itu, kelas 7 dan kelas 8 menggunakan istilah sejarah dan geografi. Meskipun kelihatannya terpisah, penjabaran, tujuan pembelajaran, kompetensi, dan penilaian social studies ini masih terintegrasi dengan sejarah dan geografi. Dalam pembelajaran IPS kelas 1, siswa akan mempelajari tentang peran, hubungan antar manusia, dan tanggung jawab serta budaya. Siswa akan menumbuhkan karakter dalam memperlakukan manusia serta lingkungannya. Kemudian, pembelajaran IPS di kelas 2, siswa akan meningkatkan pemahamannya mengenai komunitas lokal dan juga akan belajar mengenai tradisi di Kanada. Nah, di kelas 3, siswa diperkenalkan dengan beberapa masyarakat yang beragam yang ada di Kanada antara sekitar tahun 1780 sampai 1850. Siswa akan mengeksplorasi kehidupan pada periode waktu tersebut dan membandingkannya dengan kehidupan orang-orang di Kanada saat ini. Dalam pembelajaran IPS di kelas 4, siswa akan meningkatkan pengetahuannya tentang wilayah kota dan bentuk lahan, termasuk provinsi dan teritori, wilayah fisik, dan juga iklim di suatu wilayah. Siswa akan menganalisis masalah terkait tantangan kebutuhan manusia dan juga kepedulian lingkungan di Kanada. Di kelas 5, siswa akan belajar tentang karakteristik utama dari berbagai pribumi bangsa. Dan juga, siswa akan meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana peristiwa bersejarah yang terjadi berdampak pada Kanada saat ini. Di kelas 6, siswa akan mempelajari komunitas yang ada di Kanada di masa lalu dan masa kini. Selain itu, siswa juga mempelajari hubungan internasional Kanada dengan negara-negara lain. Di kelas 7 dan kelas 8, mata pelajaran yang diberikan adalah sejarah dan geografi. Di kelas 7, siswa akan mempelajari perubahan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di Kanada antara tahun 1713 sampai 1850. Nah, di geografi kelas 7, siswa akan meningkatkan pemahamannya mengenai bumi, aktivitas manusia di atasnya, dan juga dampaknya. Siswa akan mempelajari sumber daya alam yang dapat digunakan, serta cara melestarikan sumber daya alam tersebut. Di kelas 8, siswa akan meningkatkan pemahaman mereka dengan mempelajari perubahan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di Kanada antara tahun 1850 sampai 1914. Di geografi kelas 8, siswa akan meningkatkan pemahamannya kembali mengenai bumi, aktivitas manusia di atasnya, dan juga dampaknya. Siswa akan mengamati permasalahan yang berkaitan antara manusia dengan lingkungannya, serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan juga kualitas masyarakat di dalam. Pelaksanaan pembelajaran di Kanada. A. Sistem pendidikan di Kanada. Yang pertama ada sistem dan jenjang pendidikan. Pendidikan di Kanada banyak dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Hal ini dengan menerapkan konsep baru tentang kesempatan pendidikan bagi semua orang. Pendidikan di Kanada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendidikan SD, meliputi pra-TK, TK, dan SD. Yang kedua ada pendidikan menengah, umumnya di Kanada berlaku sistem SMA selama 3 tahun. Dan yang ketiga ada pendidikan tinggi, meliputi universitas dan sekolah tinggi. Pada tingkat ini ada universitas berbahasa Inggris, berbahasa Prancis, dan juga ada yang menggunakan. Yang kedua, ada kelebihan sistem pendidikan di Kanada. Yang pertama, salah satu negara teraman di dunia. Menurut PBB dan Unit Intelijen Ekonomi, Kanada dinyatakan sebagai salah satu dari 10 tempat terbaik di dunia.
Kanada telah diakui sebagai kota-kota kelas dunia untuk hidup dan bekerja, kebersihan dan keamanan, dan untuk aktivitas-aktivitas budaya dan gaya hidupnya yang menarik. Yang kedua, Kanada sebagai tempat yang aman untuk belajar. Kanada terkenal dengan masyarakat yang aman, adil, dan damai. Kejahatan dengan kekerasan turun untuk tahun kelima secara berturut-turut pada tahun 1997. Yang ketiga, Kanada merupakan mutu pendidikan yang tinggi. Institusi pendidikan di Kanada tidak diberi ranking resmi karena semua institusi pendidikan di Kanada menawarkan program dengan kualitas tinggi. Dan dapat pula kelebihan lainnya seperti ijazah yang diakui secara internasional dan bisa ditransfer. Yang kedua, biaya kuliah yang terjangkau. Yang ketiga, standar hidup yang tinggi. Dan yang terakhir, stabilitas politik. Selanjutnya ada sistem pembelajaran di Kanada. 1. Metode pembelajaran. Problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. PBL dikembangkan pertama kali oleh Profesor Howard Barrow sekitar tahun 1970-an. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan. Kedua, ada pengadaan kepegawaian. Pada awalnya, pengadaan pegawai sekolah semuanya diangkat dari pusat. Namun, setelah tahun 1970, Kanada menetapkan model MBS, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah, atau yang disebut Scholastic Decision Making atau SSDM, yaitu pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Dengan adanya model MBS seperti ini, sekolah-sekolah di Kanada sangat ketat dalam menyeleksi tenaga pengajar yang akan ditempatkan di sekolahnya. Dengan ketatnya proses seleksi tenaga pengajar tersebut, maka tentu saja akan ada peningkatkan kredibilitas dan kualitas dari sekolah itu sendiri, dan juga dijunjung dengan sistem pembelajaran yang efektif membuat siswa-siswa yang belajar di sana dipastikan mendapatkan pengajaran yang sangat efektif bagi siswa-siswa itu sendiri. Dan yang terakhir ada sistem kesiswaan. Untuk menjamin akuntabilitas, proses monitoring diselenggarakan para siswa di kelas 3, 6, 9, dan 12 secara reguler diuji untuk bidang pelajaran bahasa, ilmu-ilmu sosial, matematika, dan ilmu alam seperti di Indonesia itu sendiri. Setiap tahun, survei pendapat dilakukan oleh para siswa, guru, kepala sekolah, dan staf kantor wilayah. Dengan ditunjang fasilitas yang ada di sekolah Kanada, para siswa dapat dengan nyaman menjalani kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan sudah sangat canggihnya fasilitas-fasilitas pembelajaran yang ada di dalam kelas sehingga semakin memudahkan guru untuk menjelaskan dan para siswa pun dapat dengan mudah menyimak dan memahaminya.